Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan, yang mana Allah telah memuliakan bulan Ramadan ini dengan menjadikan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Dan tentu juga kita semua sudah mengetahui bahwasanya sebagai seorang muslim sudah sewajibnya, sudah sepantasnya kita untuk berpuasa pada bulan yang berkah ini. Banyak dalil-dalil yang mewajibkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Salah satunya yang Allah firmankan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermakna, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang yang terdahulu supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang sudah biasa kita dengar tadi, ayat tersebut dijadikan sebagai sandaran atau landasan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada pertanyaan di sana. Di sana hanya disebutkan diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi di sana tidak disebutkan oleh Allah puasa apakah itu. Ada banyak macam puasa yang kita ketahui. Contoh puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa nazar, atau puasa kafarat, dan puasa-puasa yang lainnya. Cuman di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kutiba alaikumusiyam Ramadan, diwajibkan oleh kalian untuk berpuasa Ramadan. Tapi Allah hanya menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dari mana ayat ini bisa menjadi landasan untuk wajibnya berpuasa? Kita lihat dua ayat setelahnya, ayat kedua setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kata Allah. Bulan Ramadan yang dimana Al-Quran turun di dalamnya, kata Allah. Jadi kita lihat dari sini ulama menjadikan wajibnya berpuasa adalah puasa dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tadi di ayat yang pertama. Kemudian dua ayat setelahnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang mana Al-Quran turun di dalamnya. Nah, ini dia yang menjadi wajibnya berpuasa. Kemudian setelah kita mengetahui dalil wajibnya berpuasa, apa saja amalan yang perlu kita lakukan untuk meraih keberkahan yang ada di bulan yang penuh berkah ini? Ada 3 amalan yang sudah sepatutnya kita lakukan untuk mengejar keberkahan dan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, di ayat yang tadi nih, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di sini Allah mengisyaratkan bahwasanya sudah sepatutnya kita untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan daripada pahala biasa. Biasanya nih pada hari-hari biasa kita yang membaca Al-Quran, Rasul mengatakan 1 huruf 1 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan 1 kebaikan akan dikali lipatkan menjadi 10 sepertinya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu sebagai 1 huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif sebagai 1 huruf, wa lamun harfun, dan lam sebagai 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim sebagai 1 huruf.
Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, jelas bahwasanya yang dinilai itu adalah satu persatu huruf Arabnya, bukan per kalimat. Nah, bayangkan, dari kata alif lam mim kita bisa mendapatkan 30 pahala. Apalagi kalau satu halaman gitu kan. Satu halaman ada berapa banyak huruf di dalamnya. Bisa berkali-kali lipat banyak pahala yang kita dapat. Apalagi pada event yang spesial kali ini, pada bulan Ramadan, yang mana kebaikan-kebaikan bakal dilipat gandakan lebih daripada biasanya. Jadi, apa alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini? Minimal-minimal nih, 1 juz 1 hari, atau kalau tidak bisa, mungkin setengah juz bisa juga. Kalau minimal tuh mungkin 1 juz 1 hari, supaya selesai Ramadan, kita selesai dapat 1 kali khatam. Kemudian yang kedua, yakni amalan berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri. Allah juga mengatakan tadi di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa manfaat dari puasa ini? Banyak manfaat yang sudah kita dengar, banyak keutamaan yang sudah kita dengar tentang keutamaan berpuasa. Salah satunya sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan didasarkan dengan keimanan, dengan kata lain, karena aku ini orang mukmin jadi aku berpuasa. Nah, kayak itu. Wahtisaban, dan mengharapkan ridha Allah mungkin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa sebelumnya dari Ramadan ke Ramadan. Besar juga keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi udah wajib dikasih keutamaan lagi. Apa yang buat kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Kecuali ya mungkin kalau kita safar, bepergian atau sakit. Nah, itu bisa jadi uzur dan bisa kita ganti, wajib diganti di bulan-bulan lainnya. Kemudian amalan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita buka di Al-Quran pada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di ayat setelahnya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka ketahuilah sesungguhnya aku dekat dengan hamba yang berdoa tersebut. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, aku menjawab doa hambaku yang meminta kepadaku jika dia meminta. Itu ayat yang setelah ayat syahrul Ramadan alladzi tadi. Apakah ini masih dalam konteks Ramadan? Kita lihat ayat setelahnya lagi, uhilla lakum lailatas siyam. Dibolehkan, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa. Dengan kata lain, ayat wa idza sa'alaka ibadi tadi masih dalam konteks Ramadan. Jadi amalan yang ketiga ini apa? Amalan ketiga ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, akan Allah ijabah, akan Allah jawab sebagaimana firman yang dia firmankan tadi. Dengan syarat jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah sendiri mengatakan bahwasanya saya akan mengijabah doa hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Ini dia 3 amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini, yang insya Allah bakal Allah lipat gandakan pahalanya, dan insya Allah Allah mudahkan bagi kita semua untuk beramal baik dalam bulan Ramadan ini. Mari kita gapai bersama keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan melaksanakan amal-amal kebaikan, dengan berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian dan berlomba-lombalah kalian dalam beramal ibadah, beramal baik. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan surga yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Syukran. Sedikit dari saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.